Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersihkan diri kita dari 5 hal ini untuk memiliki jiwa yang suci. Ngaji filsafat bersama Dr. Fahrudin Faiz. Dalam hidup ini ada 5 hal yang harus kita bersihkan. Yang pertama yang jasad tadi. Ya kalau fisik sih kita membersihkan jasad, anggota tubuh dari semua najis dan hadas. Jadi kalau ini teman-teman pasti sudah bisa lah, tidak perlu dijelaskan. Membersihkan najis teman-teman tahu dan bisa, hadas juga bisa. Kan sudah bisa mandi semua kan insya Allah. Wudhu juga sudah bisa, bersih-bersih najis juga bisa. Nah ini tidak perlu kita bikin tema ngaji untuk caranya mandi, kalian sudah bisa lah. Nah yang kedua, membersihkan anggota tubuh dari dosa dan kemaksiatan. Kalau ini lebih sulit. Gimana caranya mulut kita tidak nyinyir lagi, ngomongnya tidak yang jelek-jelek tapi yang baik-baik. Ini membersihkan mulut namanya. Kalau membersihkan mulut yang fisik pakai kumur-kumur. Tapi membersihkan mulut yang diam, kita singkirkan semua kata-kata jelek, kalimat jelek, ungkapan yang jelek. Meskipun hari ini kan mulut kita sering diwakili oleh jempol kita. Karena dunianya sudah geser ke dunia medsos. Mungkin kamu bilang, Pak, saya itu sekarang Pak, mengikuti hadis, Pak. Falyakul khairon aw liyasmut. Ngomong yang baik atau diam. Iya mulutmu diam tapi jempolmu aktif. Kalau nulis kamu nyelekit luar biasa. Bahkan kamu berani sekali kalau di medsos itu kan. Jadi maka ayo kita bersihkan juga. Jadi anggota tubuh berarti semuanya ya mulut, ya jempol, ya telinga, ya hidung, ya apa saja. Yuk kita bersihkan dari yang dosa-dosa dan maksiat. Jadi bersih-bersihnya levelnya lebih dalam meskipun menyangkut anggota tubuh. Jadi ternyata membersihkan tangan itu ya tidak sekedar cuci tangan, tapi juga membersihkan tangan dari perbuatan-perbuatan tercela. Jadi perbuatan yang menyakiti orang, menyusahkan orang misalnya. Terus ada lagi level 3, membersihkan pikiran dari yang negatif, yang merusak, yang sia-sia, yang overthinking. Minggu lalu kita membahas ini, alhamdulillah. Semoga sedikit-sedikit sudah tahu teman-teman caranya bersih-bersih pikiran. Masuk lebih dalam, ada lagi yang harus kita bersihkan, khayat kita. Dimensi batin kita, jiwa kita harus bersih dari akhlak yang tercela. Akhlak tercela itu ya iri, dengki, hasut, sombong dan lain sebagainya. Ini jauh lebih berat. Saya tidak cerita detail caranya, teman-teman pasti sudah tahu bahwa itu jelek. Ada lagi yang paling dalam, saya sebut tadi dimensi ruh, yang intinya adalah sir. Kita bersihkan dari yang selain Allah. Jadi diri kita yang paling dalam itu jadi kuncinya orientasi hidup kita. Semoga isinya hanya Allah saja. Lupa berarti saya tidak boleh bercita-cita punya istri cantik, punya suami ganteng, punya mobil mewah, punya rumah bagus, punya jabatan tinggi. Boleh. Tapi itu jangan dijadikan cita-cita final. Jadikan itu jembatan untuk bisa menomorsatukan Allah. Pak, saya pingin punya mobil mewah, Pak. Biar tidak usah pinjam teman. Kalau mobil saya sendiri kan saya lebih bebas. Tidak diatur teman, tidak diegomani teman. Jadi saya bisa menomorsatukan Allah itu lebih leluasa misalnya. Nah, ini lagi-lagi pikiranmu yang main. Jadi niatnya tidak sekedar seneng-senengnya, tapi kita jadikan kendaraan untuk tambah dekat kepada Allah. Apapun itu.
Nah, ini yang disebut membersihkan diri, membersihkan sir, hakikat paling dalam dari diri kita, dari yang selain Allah. Yang posisinya media, kita posisikan media. Yang posisinya hanya alat, hanya kita jadikan alat. Satu-satunya tujuan hanya Allah saja. Nah, ini area-area bersih-bersih diri. Dimulai dari yang paling lahiriah sampai yang paling dalam. Kalau kalian bisa lima-limanya, banggalah nanti di akhir Ramadan benar-benar Idul Fitri. Kembali fitrah. Jadi awas keliru, karena banyak yang memaknai Idul Fitri itu kembali bisa makan lagi. Makan itu kan fitrah, Pak. Enggak, maksudnya ini. Jadi di antara cara bersih-bersih itu nanti puasa. Nanti ada logiknya. Tapi kita awali dari sini dulu. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau dalam tasawuf ada istilahnya bersih-bersih ini. Biasanya pakai istilah tazkiyatun nafs tadi. Saya melihat ada beda-beda istilah proses tazkiyatun nafs ini, tapi arahnya sama. Kalau Imam Ghazali pakai istilah toharatun nafs, yang dilanjutkan imaratun nafs, dan puncaknya adalah nafs mutmainnah. Toharatun nafs itu membersihkan jiwa. Kalau sudah bersih, imaratun nafs. Imarah itu mengatur, mengendalikan. Jadi nafsu tadi yang sering tidak terkendali, ayo dikendalikan, bukan dimatikan ya. Dimatikan itu kalau begitu saya tidak usah makan lagi, saya tidak usah minum lagi, saya tidak kawin saja. Itu namanya mematikan nafas. Nanti tidak manusiawi. Jadi Islam itu sangat manusiawi. Kendalikan, makan ya, tapi harus tahu kapan berhenti. Jangan mentang-mentang ditraktir terus manganin los. Kasihan yang traktir. Jadi harus tahu kapan berhenti, harus ngerti porsi kita sampai mana. Makan, minum, nikah. Jadi toharatun nafas, imaratun nafas. Kalau kita bisa imaratun nafas, termasuk mengendalikan keinginan, insya Allah akan lahir nafas yang mutmainnah. Jiwa yang tenang. Nah, ini rumus pertama, versinya Imam Ghazali. Jadi dibersihkan, dikendalikan, akhirnya tenang. Beda lagi rumusnya Muhammad Abduh, pembaharu dari Mesir. Kalau beliau rumusnya istilahnya agak berbeda. Kata Abduh, yang pertama adalah tarbiyatun nafas. Tarbiyatun nafas itu mendidik jiwa. Jiwa kita itu liar, harus dijinakkan, dididik. Caranya dengan pembiasaan. Ini namanya tarbiyatun nafas. Kalau sudah sukses mendidik, baru langkah kedua apa? Istilahnya tazkiyatul akal. Tazkiyatul akal itu minggu lalu, membersihkan pikiran. Karena yang menyuplai informasi dalam diri kita itu akal. Ya benar kalbu rajanya, tapi info-info dari akal. Maka tazkiyatul akli itu membersihkan akal dari hal-hal yang jelek, yang negatif. Kemarin sudah saya ajarkan caranya bersih dari pikiran-pikiran yang ngeres misalnya. Itu tazkiyatul akal. Karena kalau tidak, ya pikiran itu akan jadi kacamata kita, cara kita memandang realitas sekeliling. Kalau kita menganggap hidup ini penderitaan misalnya, itu kan pikiran. Akhirnya kita murung. Tapi kalau kita menganggap hidup ini anugerah, kita pun ceria. Maka penting tazkiyatul akal. Jangan sampai pikiran-pikiran buruk, negatif bercokol di kepala kita. Karena dia akan mewarnai hidup kita. Jadi setelah kita didik jiwa, kita bersihkan akal. Dan puncaknya adalah tauhid. Ilaihi roji'un.
Terminal terakhir tujuannya tetap Allah saja. Jangan yang lain-lain. Kalau masih Allah saja berarti rute kita masih benar. Tapi kalau masih ada tujuan-tujuan yang lain, harus diluruskan lagi. Puncaknya harus tauhid. Jadi bukan kemasyhuran, bukan nama besar, bukan kekayaan, tapi Allah saja. Nah, yang terakhir itu istilah teman-teman pastinya sudah kenal ya. Kalau belum kenal ya sekarang kenal lah paling enggak. Ada istilah takholli, tahalli, dan tajalli. Wis apa? Sudah bolak-balik dijelaskan. Takholli itu membersihkan. Kalau sudah bersih, tahalli diisi dengan yang baik-baik. Kalau jiwa kita terbiasa dengan yang baik-baik, maka dia akan tajalli. Menyaksikan yang hakiki dalam hidup dan tidak lagi tergoda oleh hal-hal artifisial. Tidak mudah terdistraksi. Tidak mudah tergoda. Jiwa yang sudah bertajalli itu ya dia akan fokus hanya pada Allah saja. Kayak teman-teman kalau sedang terpesona oleh sesuatu itu kan ya tidak bisa dipalingkan dari keterpesonaan itu, ya ditonton terus. Itu namanya keterpesonaan terhadap sesuatu. Nah, ketika kita tajalli, ketika kita merasakan, memahami tentang hakikat ilahiyah, itu namanya tajalli, kita akan fokus ke sana. Baik, jadi ada takholli, tahalli, tajalli. Masing-masing nanti ada caranya, ada tekniknya, dan di banyak ngaji sudah dijelaskan. Ini metodenya. Nah, saya tidak menjelaskan panjang-panjang biar kalian tidak pesimis. Karena biasanya kalau ngaji kayak gini itu, aduh Pak, kok berat Pak. Yo, pokoknya sekarang informatif dulu, nanti direnungi mana yang bisa dijalankan, dijalankan.